Sebelum saya membawakan homili Pancawindu Romo Cyrillus Memali, mari kita arahkan pandangan kita ke depan. Coba kita perhatikan dua wajah dalam bentuk gambar. Di sebelah kiri Bapak Ibu tentu berbeda dengan di sebelah kanan Bapak Ibu. Beda jauh sekali. Di sebelah timur mengingatkan kita akan 28 April 1983. Saat itu Romo Cyrillus ditabiskan menjadi imam untuk Keuskupan Agung Ende. Sampai dengan 2014, secara fisik Romo Cyrillus luar biasa. Dan di 2014 secara fisik dia jatuh. Dan terakhir di sana. Apapun perubahan fisik, tapi imamat tetap lestari sampai hari ini 40 tahun. Cinta itu korban dan hidup. Bapak Uskup yang terkasih, yang berbahagia, Jubilaris Romo Cyrillus, para imam, para biarawan biarawati, seluruh rumpun keluarga yang sempat hadir, umat utusan dari paroki-paroki, para undangan dan kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Moto imamat jubilaris kita Romo Cyrillus di usia Pancawindu ini tidak diambil atau dikutip dari ayat-ayat yang tertulis dalam kitab suci. Sebagaimana para imam lainnya. Dia agak beda dengan kami yang lain. Tetapi diambil dari rangkaian refleksi yang bersumber pada waria kisah perjalanan hidup imamatnya, baik teritorial maupun kategorial. Moto imamat Romo Cyrillus, cinta itu korban dan hidup, merupakan narasi kehidupan seorang imam Tuhan yang sudah pasti bersumber pada Yesus Kristus, Sang Imam Agung dan Gembala yang baik. Selama 40 tahun, Romo Cyrillus dalam keterbatasan kemanusiaannya tetap siap sedia, terbuka pada kekuatan ilahi, menjadikan hidup imamatnya sampai pada titik simpul, cinta itu korban dan hidup. Sebuah cinta agape yang ia timba dari meja altar dan sabda, serta keheningan kontemplasi dalam doa pribadi dan devosi. Dan pada titik inilah yang disebut sumber kekuatan selalu memberikan alarm kesadaran bagi Romo Cyrillus untuk senantiasa ingat bahwa imamat itu adalah cinta. Dan cinta pada hakikatnya memberi dan rela berkorban, dan korban menghasilkan kehidupan. Cinta model ini juga boleh disebut cinta garam. Cinta garam berarti dia rela cair dan meresap sampai tak kelihatan oleh mata insani. Tetapi ia tetap hidup dan selalu ada dalam setiap rasa. Sebagai gembala, sebagaimana Yesus adalah gembala yang baik, Romo Cyrillus telah menjalankan perutusannya di berbagai paroki. Saya boleh sebut Paroki Santo Yosef Maumere, Paroki Magepanda, Paroki Nita Bloro, Paroki Bola, Paroki Kloa Rotat, Paroki Misir, Paroki Talibura atau Stasi Nanga, dan Paroki Watubala, Stasi Likot, khususnya lingkungan Kolibuluk. Masing-masing paroki ini tentu mempunyai cerita unik dan khas, namun tetap terbingkai dalam strategi pastoral yang kontekstual, yang diilhami motonya, cinta itu korban dan hidup. Saya angkat dua kisah ketika kami bersama Dinita. Pertama,
di tahun 1994. Sore seperti ini, tiba-tiba di Pastoran Nita kami didatangi oleh Polsek Nita, membawa surat panggilan bahwa Romo Silu dilapor mengancam nyawa seorang guru, tindakan kriminal. Dan saya juga turut serta di sana. Kami semua kaget. Dan ketika dalam proses itu, Bapak Camat Nita Pak Yos Ansarera, dia dengar itu. Kemudian Pak Yos Ansarera ke Polsek menarik laporan itu. Dan diselesaikan di kantor Camat Nita. Besoknya guru itu dipanggil. Beberapa saksi juga dipanggil. Diberi keterangan. Ternyata guru itu dengar, hanya sekedar dengar. Lalu dia begitu gampang mengatakan, oh kalau begitu saya keliru. Lalu Bapak Camat Yos Ansarera langsung pukul meja dengan tangan kanan. Guru bodoh. Engkau tidak menghormati imam. Sekarang engkau pulang harus buat pemulihan. Ini imam kita. Cari babi besar, cari beras dan buat pemulihan. Saya juga mengiyakan itu. Tapi tiba-tiba Romo Sirilus bilang apa? Bapak Camat, kami ini imam. Kami hanya minta dia jangan buat lagi. Satu kerahiman ilahi terpancar dari seorang imam, Romo Sirilus Meo. Terima kasih Romo. Pengalaman kedua. Romo Sirilus dengan saya di Nita seperti Laut Selatan dan Laut Utara. Kita tahu Romo Sirilus. 1-2 kata saja kita sudah gemetar. Sementara saya suaranya halus-halus seperti ini. Tapi kadang kami dua beda prinsip. Beda ide. Bahkan sering bertengkar. Tapi penyelesaian di meja makan. KE, minta maaf. Oh ya, sudah selesai. Ternyata saling mengerti dalam satu komunitas, damai akan selalu terjadi. Rasa kakak dan adik akan selalu ada dalam komunitas itu. Romo Sirilus, terima kasih. Tidak terlepas keberadaannya pada pastoral kategorial seperti Direktur Puspas, di Karitas, dan terakhir dengan rendah hati dan kesadaran akan fisiknya, Romo Sirilus memberi diri sebagai anggota difabel. Secara fisik Romo Sirilus telah masuk sebagai anggota difabel. Namun Romo Silu tidak pernah merasa difabel dalam pelayanan sebagai imam Tuhan. Difabel kaki dan tangan kanan, tetapi bukan difabel hati dan cinta. Dengan bantuan tongkat dan jalan tertati-tati, namun berkat cinta sucinya, ia melayani umat Allah dengan total dan segenap hati penuh kasih. Dia bahagia ketika pelayanannya adalah demi kesucian jiwa-jiwa. Dalam kesatuan presbiterium, persaudaraan imamat, bersama Bapak Uskup terkasih, dan persaudaraan umat Allah, serta kesatuan dengan keluarga, dan utusan-utusan paroki sore ini, Jubilaris Romo Sirilus mengajak kita semua untuk bersyukur di pelataran Puspas ini, atas anugerah dan rahmat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam ziarah imamatnya yang sudah berusia 40 tahun ini. Syukur mengungkapkan secara sempurna bagaimana relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, dan relasi kita dengan lingkungan hidup di sekitar kita. Manusia, termasuk jubilaris, menjadi besar, bermartabat karena rangkaian relasi yang telah dirancang bangun selama hidupnya. Bersama jubilaris, hari ini kita semua sadar
kepada siapa kita bersyukur, apa yang mesti kita syukuri, dan bagaimana kita bersyukur, mulai dari yang paling sederhana sampai saat ini kita merayakannya. Syukur ternyata merupakan narasi kemanusiaan kita dan telah membuat kita semakin hari semakin manusiawi dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Maka syukur yang tulus ikhlas selalu bercitra ilahi sekaligus insani, karena syukur menggambarkan siapa itu imam di hadapan Tuhan, manusia, dan lingkungan hidupnya. Syukur sore ini merupakan pengalaman terhadap kekuatan Allah di luar dirinya, kekuatan yang tidak pernah tuntas kapan dan dimanapun, kekuatan yang membuat Jubilaris tampil energik meski sakit, dan terang benderang sebagai imam Tuhan. Romo Silut jika berhadapan dengan ketidakadilan, dia omong dan terus omong. Tidak akan pernah berhenti. Selama 40 tahun imamatnya, Jubilaris menyatakan keyakinannya bahwa imam dalam gereja merupakan pelayanan yang serius dan sungguh, yang menggugah dan menggugat, sebab cinta bukan urusan diam dan atau bermain kata, melainkan cinta itu korban dan hidup. Jubilaris telah menoreh sebuah kewibawaan spiritual, sebuah otoritas publik yang telah dikenal dalam kehidupan seorang imam Tuhan. Dengan moto ini, Jubilaris telah melampaui banyak rasa sakit dan tidak sakit, diterima dan ditolak. Ada pasang naik, ada pasang surut, ada konflik, ada damai. Dia melepaskan segala kelekatan yang menjadi kendala pelayanannya dan selalu menyatu dengan Yesus Sang Imam Agung, Gembala yang baik. Dan dia percaya kesatuan dengan Yesus Sang Imam Agung diilhami moto imamatnya. Hidupnya sebagai imam juga telah memperoleh luka-luka identitas, seperti yang ditunjukkan Yesus kepada murid-muridnya. Tanpa pelayanan belas kasih, tanpa beri diri bagi sesama, tanpa beri diri seperti Yesus, tidak ada luka-luka identitas bagi seorang imam. Dan pengalaman berziarah dengan luka-luka identitas sebagai imam Tuhan kini sudah berusia 40 tahun. Kaesilu Mosanage, engkau telah menjadi inspirator dan teladan kesetiaan bagi kami dalam tapak-tapak imamat suci. Moto imamatmu dan spirit Injil sore ini mengajarkan kepada kami bahwa menjadi imam berarti membiarkan diri lebur dalam cinta Kristus Sang Imam Agung. Dan cinta model ini akan terpancar dalam korban yang total, hingga cinta itu sendiri terluka, seperti dia yang telah disalibkan itu. Dalam dan melalui dia akan bersinar kehidupan. Romo Serilus, Profesiat, Tuhan memberkati.